Shalom dan selamat pagi saudaraku. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, diambil dari Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Demikian isinya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudaraku, pernahkah kita punya pengalaman dijerumuskan, diperdaya atau difitnah? Untuk sesuatu masalah yang sebenarnya kita tidak tahu menahu, atau sama sekali kita tidak terlibat di dalamnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan tentang sekelompok orang yang bekerja sama, berkoalisi, mereka-rekakan yang jahat kepada seseorang yang tidak lain adalah adik kandung mereka sendiri, saudara. Kata mereka-rekakan di sini bisa diartikan merencanakan, mengatur, mencari akal, mengarang. Mereka menyusun, merencanakan, mencari akal, bahkan nanti akan mengarang cerita untuk ayah mereka tentang kematian Yusuf saudaranya. Awalnya mereka berpikir untuk menghabisi Yusuf dengan membunuh. Nanti mereka mengarang cerita kalau Yusuf dimakan binatang buas. Namun berkat ide Ruben yang ingin menyelamatkan Yusuf, ia pun berkata, jangan dibunuh, lemparkan saja Yusuf ke sumur. Pelan-pelan pasti ia akan mati. Ide mereka terus berkembang hingga mereka memutuskan lebih baik Yusuf dijual kepada kafilah orang Ismail daripada menumpahkan darah saudara kandung sendiri. Jadilah Yusuf dijual kepada kafilah. Sesampai di Mesir, Yusuf kembali lagi dijual sebagai budak kepada Potifar. Proses hidup Yusuf berjalan terus. Tidak beberapa lama ia difitnah oleh istri Potifar hingga akhirnya Yusuf harus merasakan dinginnya jeruji besi. Sampai di penjara, Yusuf pun bertemu dengan juru minum dan juru roti raja. Oleh sebab penyertaan Tuhan kepada Yusuf, Yusuf mampu mengartikan mimpi juru minum dan juru roti raja. Ternyata Raja Mesir juga mendapat sebuah mimpi, dan Raja Mesir sangat digelisahkan oleh mimpinya itu sendiri. Dan akhirnya Yusuf mengartikan mimpi raja berkat informasi dari juru minum raja yang pernah dibantu oleh Yusuf sebelumnya. Suatu proses hidup yang cukup panjang saudaraku, berat dan tentu menyakitkan, di mana Yusuf harus menerima semua kejahatan, perencanaan yang buruk dari abang-abang kandungnya sendiri. Orang-orang yang seharusnya melindungi, menjaga dia, malah justru yang mencelakai Yusuf. Oleh sebab rasa benci, iri hati, sakit hati kepada Yusuf. Saudara, namun Yusuf memaknai indahnya perjalanan hidupnya. Ketika saudara-saudaranya tahu itu Yusuf, mereka ketakutan. Tetapi Yusuf berkata, jangan takut. Kejahatan yang direka-rekakan saudaranya kepadanya ternyata dipakai Allah untuk mewujudkan rencana penyelamatan yang besar bagi suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak mendendam. Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya. Melalui apa yang dijalani oleh Yusuf walaupun berat, Yusuf melihat tangan Tuhan tetap menolongnya. Sesuatu yang buruk, yang jahat, jika hal tersebut berada di tangan Tuhan, maka yang buruk pun bisa menjadi indah dan baik. Yesus juga membiarkan dirinya ditangkap, diadili, dicambuk, disiksa, bahkan disalibkan. Semua yang buruk dialami Yesus sebab Yesus tahu Allah sedang bekerja untuk menggenapi janji keselamatan kepada manusia yang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua pertolongan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Ketika kami boleh berada di dalam kesulitan dan persoalan hidup, biarlah kami terus meyakini bahwa ketika kami bersandar penuh kepada Tuhan, maka sesuatu yang buruk menurut pandangan kami akan diubah oleh Allah menjadi yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
kasih.